Halo. Hai. Canggung ya? Canggung. Oh, nama aku Siska. Oh, Siska. Saya Nabil. Nabil. Asalnya dari mana? Malang, Oh, asli Malang. masnya. Saya dari Kalimantan Utara, Oh, Tarakan. Kalimantan Utara. Jauh ya. Jauh. Jadi menurutmu itu apa arti keluarga? Tempat paling nyaman. Tempat paling nyaman. Iya. Tapi kalau di kondisiku sekarang punya 2 keluarga gitu. Punya 2 keluarga dalam arti? Ayah dan ibu itu bercerai. Oke. Dan kebetulan ayah itu nikah lagi gitu. Dan saya ikut ayah sama kakak. Gitu. Jadi sekarang agak berbeda aja suasananya gitu. Karena udah ditinggal dari kecil gitu, dari bayi. Jadi ya kurang merasakan apa artinya keluarga lah gitu menurutku. Dari umur berapa itu kalau boleh tahu? Dari masih bayi sih, masih nyusu malah Oh, gitu. Menurut Mbak Siska sendiri apa sih arti keluarga? kalau aku keluarga itu ya kayak misalnya apa ya, lebih ke arah suportif sih. Keluarga itu yang dukung, yang bisa dukung apapun yang aku mau. Ya meskipun itu kalau misalnya ada cekcok atau apa, pasti ya larinya balik lagi ke keluarga gitu loh. Soalnya kan kita perlunya juga ya kalau nggak ke mama, ke papa, mungkin ke adik juga, perlu support juga secara mental atau mungkin secara fisik gitu. Harus sih menurutku. Oh, jadi supporting system banget Iya gitu. banget. Meskipun sejelek-jeleknya apa ya, sejelek-jeleknya keluarga kita ataupun ya apapun yang buat kita kesel gitu, yang baliknya pasti ke mereka gitu loh. Iya. Apa kekhawatiranmu di saat orang tuamu memutuskan untuk berpisah? Kekhawatiran itu pas berpisah tuh jadinya gimana ya, masih bayi, masih kecil, jadi nggak tahu apa-apa tentang berpisah kan. Sampai saatnya aku mulai dewasa, mulai di umur SMP kayaknya itu ngerti kalau berpisah gitu loh, udah bercerai gitu artinya, karena juga orang tua mau nikah lagi gitu. Kan kebetulan saya ikut ayah kan sama kakak, jadi ayah itu memutuskan untuk nikah lagi gitu. Dan kalau ditanya kekhawatirannya, kalau misalnya di saat aku waktu itu udah dewasa, mungkin khawatir sekali lah, mungkin tertekan banget gitu, karena siapa sih yang mau berpisah gitu kan. Berpisah tuh nggak enak lah, cuman ya ketika itu udah nggak cocok, nggak ya kita nggak bisa maksakan juga gitu loh. Itu adalah jalan terbaiknya juga. Kita ngeliatnya juga jangan konteks berpisah itu yang negatif gitu. Sebenarnya mungkin berpisah dalam status aja sih, tapi mereka pastinya tetap melihat apa ya, tetap membesarkan anaknya gitu, pasti saling tetap membesarkan gitu. Cuman ya kekhawatiran itu nggak bisa aku rasakan gitu saat masih kecil, tapi ya pas dewasa itu banyak yang ngerasa ya sakit aja sih gitu, ngerasanya nggak bisa dibayangin lah kalau waktu itu aku udah dewasa. Tapi kayak masih ada hubungan baik sama ibu Kebetulan kandung gitu. masih berhubungan baik, cuman apa ya, belum bisa yang terbuka banget gitu, karena kedua orang tua masih punya ego yang sama. Oke. Dan nggak apa ya, belum bisa benar-benar yang sangat-sangat menyatu. Dan aku kepengennya suatu saat aku bisa nyatuin itu semua. Pekerjaan berat tapi memang ya. Cita-cita terbesar. Cita-cita terbesar. Iya. Apa kekhawatiranmu jika orang tuamu memutuskan untuk berpisah? Kekhawatiran ya pastinya sedih ya, kayak udah kan umurku 20 tahun nih, udah 20 tahun terus kayak tiba-tiba pisah gitu ya, pasti ada rasa sedih iya, kecewa iya,
meskipun kalau misalnya papa mama gitu ya, misalnya tengkar gitu ya, meskipun di kamar tapi kedengeran dari luar, itu rasanya sebagai anak itu kayak sedih gitu loh, tau nggak? Kayak apa ya, nggak mau aja gitu sampai terjadi itu. kok tengkar gitu loh, padahal ya kok masalah sepele tapi kok bisa tengkar segitunya gitu loh. Terus kayak apa ya, yes kayak gitu sih pokoknya. Terus kalau misalnya aku masuk kamar gini ya, masuk kamar setelah cekcok selesai nih, cekcok selesai aku masuk kamar, papa keluar, mama di dalam, kayak mama tuh nangis tuh, aku lihatnya kayak ya udah jangan nangis dong. Aku tuh lebih ke apa ya, ngademin mama gitu loh, paham nggak? Ngademin kayak Iya. udah gitu loh. Paling mungkin kan orang, ya aku bukan apa ya, kayak cowok itu emosi gini enggak, tapi memang dari papa sendiri itu, memang papa itu kalau misalnya capek tahu sendiri kan, emosinya Ya, suka meledak-ledak ya, mungkin kayak gitu. Pada umumnya lah yang emosional ketika capek. Emosional gitu. Ya udah mungkin papa lagi capek, emosi, terus akhirnya diluapin ke mama itu. Pokoknya yes mama, yes apa ya istilahnya, kalau cewek itu cuma bisa sabar ngelus dodo kayak gitu loh intinya. Nah, Ya gitu sih, ya sedih pasti kalau misalnya udah pernikahan udah lama terus tiba-tiba cerai cuma gara-gara kayak beda pendapat apa-apa, ya kenapa nggak dari dulu gitu loh, maksudnya apa enggak sih? iya. Ya kayak gitu sih. Tapi mau bagaimanapun tetap apa ya, adanya beda pendapat pasti. Iya pasti ada, di dalam rumah tangga pasti ada kayak gitu. Tapi Mbak Siska sendiri pernah ngedenger gitu nggak sih? Ngedenger gimana maksudnya? Maksudnya percocokan itu? Oh pernah lah, makanya aku kayak ngerasain bener-bener gitu loh. Kayak kamar tuh benernya ditutup rapat, dan kamarku sama kamarnya orang tua aku tuh lumayan jauh gitu loh. Meskipun tuh cakcok kan, namanya orang cakcok keras toh, adu mulut kan sengaja. Ya itu sih kerasa banget. Karena aku juga punya adik kecil gitu loh. Kayak Iya. aku tuh harus ngedemin adikku, terus aku juga ngedemin mamaku. Ya seperti itu. Ngademin ayah juga? Ngademin ayah, aku sebenarnya jujur ya, aku sebenarnya kayak kurang berani ngedemin orang yang lagi emosi gitu. Tapi kalau udah mendingan gitu, aku baru ngomong kayak kok gini kayak gitu sih, lebih ke arah komunikasi. Dampak apa yang kamu rasakan dengan suasana keluargamu yang sekarang? Dampaknya tuh lumayan banyak gitu selama apa ya, selama tumbuh besarnya aku. Dengan dampak perpisahan itu lumayan cukup banyak gitu ke aku, karena jujur aja aku sendiri masih kurang rasa apa ya, kekurangan sosok seorang ibu, walaupun aku punya ibu sambung juga gitu. Tapi aku ngerasanya feelnya beda gitu ketika ibu kandung dan ibu sambung kan. Ya dalam apa ya, dampaknya banyak banget dari tumbuh kembangku. Terus kayak aku juga nggak bisa curhat gitu ke orang tua gitu, nggak bisa sampai sekarang. Aku nggak bisa dekat sama orang tua sampai sekarang juga gitu, karena emang perpisahan itu tuh membuat aku tuh jadi apa ya, susah untuk apa ya, dekat sama orang tua. Curhat itu susah, jadi aku nyarinya ke pasangan curhat atau teman-teman dekat, sahabat gitu ternyata. Tapi ya itu mungkin dampak negatifnya mungkin dari perpisahannya gitu. Tapi kalau dampak positifnya sendiri apa ya, itu membuatku jadi lebih dewasa, lebih cepat gitu. Maksaku untuk harus cepat dewasa gitu pemikirannya. Terus juga apa ya, banyak harus bisa bersosialisasi juga sama teman-teman yang lain, karena emang dulu aku ya pemalu banget gitu. Makanya itu ya banyak juga dampak positif yang masuk gitu. Tapi ya selama berkembangnya itu ya banyak ngelaluin kayak perihal mau bunuh diri itu tuh. Oh iya, pernah gitu. Udah banyak banget dari SMP sih, utama itu selalu ngerasain ya
kalau udah ketika ada permasalahan, problem, terus aku nggak bisa ngeluarin kan, aku mendem sendiri. Dan ya itu udah kayak megang pisau atau apa gitu, udah mau ngelampiasin bunuh diri aja gitu, ngerasa kenapa sih aku harus lahir di dunia ini terus orang tua tuh berpisah gitu. Itu sering sampai terjadi sampai aku SMA gitu. Itu bentar, aku tanya dulu boleh nggak, kayak misalnya yang buat kamu akhirnya mencegah kamu buat melakukan hal itu tuh apa? Kayak kepikiran apa gitu? Aku mikir aku harus nyatain orang tua aku dulu. Oh gitu. Oh kayak ada misi tertentu gitu ya? Aku punya cita-cita yaitu membuat orang bahagia dan menyatukan orang tua aku. Jadi aku kalau udah mau gini nih ya banyak banget yang dipikir tuh ya sambil nangis, tapi harus ada yang ini gitu loh. Siapa lagi kalau bukan aku gitu. Jadinya ya, dilema dalam hati ya, akhirnya putusan gak jadi gitu sih. Hampir sering itu aku ngelakuin kayak gitu sih, hampir sering banget. Berat ya berarti ya? Berat banget, menurutku sih berat banget. Dan tapi ya jalan waktu ya jadinya membuat aku kuat gitu loh. Kalau ya harus nerima kenyataan kalau sebenarnya nggak bisa bersatu gitu. Yang ketiga, dampak apa sih yang kamu rasakan dengan suasana keluargamu yang sekarang? Kalau sekarang sih bisa dibilang keluarga aku lebih sportif ya. Soalnya memang aku dulu anaknya apa ya, komunikasi itu kurang gitu loh sama mama sama papa ya. Kayak masnya ini kan lebih tertutup kan. Tapi kan masnya kondisinya tertutup, tapi apa ayah sama ibunya mas udah pisah gitu kan. Nah tapi kalau aku ya memang masih sama, masih bersama, tapi apa ya, komunikasi itu memang apa ya, kunci buat semuanya sih memang. Kayak misalnya aku rasain gitu kan, ya itu sih lebih ketutup. Tapi sekarang aku udah bisa apa ya, udah mulai ngebuka gitu, maksudnya ngebuka obrolan sama mama sama papa, kayak aku tuh gini, menurut mama ya apa, menurut papa ya apa, itu sih. Ya lebih sportif aja, lebih dukung gitu. Kalau misalnya lagi dua-duanya lagi enak dibuat ngobrol, ya ngobrol sama. Kalau lagi pas ada cekcok apa-apa gitu, kayak ya wes nanti aja, ditunda dulu aja, daripada tambah kepikiran kan. Soalnya kayak masalah pekerjaan, belum masalah anak, kayak gitu loh. Gitu sih, lebih ngontrol diri. Ya, apa beriring dengan waktunya pendewasaan? Iya mungkin, gitu. Soalnya kan aku pola pemikiranku, aku ketutup sama mama papa itu sekitar SMP SMA. Okay. Tapi begitu kayak langsung, bukan langsung sih, kayak dari SMA terus kuliah, terus habis ini kan juga udah mau semester akhir, terus baru mikir aku umur segini kok ya masih apa ya, kok masih bebani orang tua gitu loh. Jadi mau nggak mau ya memang harus apa ya, ya harus belajar mandiri juga gitu loh. Ya seperti itu sih. Mungkin dampak negatifnya selain itu apa lagi, nggak ada gitu? Nah kalau negatifnya itu kan mungkin apa ya, semua kekhawatiran orang tua tuh sama. Apalagi aku anak cewek, anak pertama, pastinya harapan satu-satunya, beban yang berat. Kan harapan satu-satunya gitu kan di keluarga. Cewek semua lagi, adikku ya cewek, aku ya cewek gitu. Jadi apa ya, ya memang harapan terbesar, apalagi seorang ayah kan ingin apa ya, ingin usahanya itu diterusin sama anak sulung kayak gitu loh. Kayak gitu sih, lebih bebannya itu lebih ke situ sih. Apa kayak ya paling enggak tuh kamu anak cewek harus gini, ada tuntutannya sendiri gitu loh. Iya. Dituntut untuk seperti ini. Istilahnya jangan sampai bergantung pada laki-laki juga sih gitu. Benar, soalnya kan kita cewek juga apa ya, seenggaknya harus bisa independen gitu loh, independen sendiri, nggak bergantung sama pasangan atau mungkin orang tua, seenggaknya bisa lah jalan sendiri gitu loh. Berarti sekarang udah yang sangat terbuka banget. Iya udah lumayan sih, bukan terbuka banget tapi udah lumayan lah seenggaknya. Di masa depan keluarga seperti apa yang mau kamu bangun? Ngobrolin ke masa depan,
aku sendiri orang yang pengennya nikah muda. Oh ya? Iya, nikah muda. Jadi aku pernah mikir ya di umur di bawah 25 udah pengen nikah gitu. Ya pengen dapat kerja dulu sih gitu, kerja dan rumah lah. Bisa bangun rumah kecil gitu. Dan aku pengen nikah sama pasanganku. Terus aku pengen kita sama-sama ngejar cita-cita dulu gitu, sama-sama. Ntar kita nikah tapi kita tetap ngejar cita-cita juga gitu loh. Jadi cinta dan cita-cita itu sejalan. Terus? Nah, terus aku juga, tapi ya mungkin dengan berjalan waktu mungkin bisa mundur lagi, nggak tahu. Cuman nggak mau ngelewatin angka 27 lah gitu. Terus pengen usaha bareng dari kecil dan sama keluarga aku nanti gitu, keluarga kecil lah. Terus gitu sih kepengen keluarga yang harmonis gitu, walaupun kita tahu Latar ya, belakangnya pasti bakal ada permasalahan yang kita nggak bisa hindarin. Nah itu sih kan bikin keluarga kecil yang harmonis, yang bahagia dengan apa adanya aja sih. Dan seenggaknya anaknya nanti kalau misalnya Mas demi anaknya Mas nggak pengen ngerasain apa yang Mas alamin. Iya, aku juga nggak pengen ngerasain beratnya betapa perpisahan itu. Aku nggak pengen anakku nanti ngerasain hal yang sama apa yang ngerasain, itu nggak mau. Itu pasti berat buat dia. Memang mental juga ya. Ya mental banget sih. Itu nyerang mental dulu gitu, psikis banget. Jadi ya nggak mau banget sampai itu terjadi, dan aku mencoba untuk menghindari itu terjadi karena nggak mau apa yang udah terjadi itu terjadi lagi ke keturunan selanjutnya, dan aku juga nggak mau itu terjadi sama orang-orang terdekatku gitu. Jadi Masnya kayak udah punya komit sendiri gitu ya? Iya, komit sendiri gitu ya, karena ngelihat dari apa ya, sekarang aja yang kayak susah banget gitu loh, karena masing-masing orang punya ego sendiri, terus buat nyatuin itu nggak mudah sebenarnya gitu. Butuh usaha dari kita, dari dua belah pihak gitu. Gitu sih. Ya, kalau Mbak Siska sendiri di masa depan pengennya keluarga seperti apa itu Bang? Ya sama sih sama kayak Masnya, tapi kan memang Masnya latar belakangnya kedua orang tua udah cerai ya, tapi kan ya aku juga maunya pengennya ya harmonis, terus habis itu suportif juga, kayak lebih ngarahin anak itu udah terserah kamu bukan terserah sih, tapi kayak nuntut anak tapi nggak terlalu yang kayak dipaksa gitu loh. Ya intinya sih aku nggak mau anakku ngalamin seperti apa yang aku alamin kayak gitu. Ya gitu sih, lebih nyiptain suasana keluarga itu yang benar-benar kondusif, yang enak gitu loh. Seenggaknya bukan enak juga sih lebih ke arah nyaman paling ya. Iya, nyaman. Kayak dia bareng teman-temannya kan nyaman gitu kan biasanya cerita. Iya, makanya aku ya pengen, ya pokoknya pertama itu memang nyaman. Soalnya nyaman itu ngebuka semuanya gitu loh. Mulai dari obrolan, terus kayak misalnya attitude juga kan ngebangun. Ya gitu sih, mulai dari nyamannya itu memang harus mulai dibangun. Benar sih, mulai dari nyaman dulu biar nungguin cinta nih. Iya benar. Iya, ya benar sih kalau emang nyaman gitu. Ya gitu sih di masa depan. Ya semoga dicapai, amin. 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 Ya buat orang-orang yang di luar sana yang udah hidup keluarganya harmonis, ya bersyukurlah gitu, karena banyak orang-orang yang kayak aku atau yang broken itu kepengen hidup yang kayak kalian juga. Jadi syukurilah, jangan sampai kayak mengeluh dengan kehidupan keluarga kamu yang udah harmonis. Dan buat teman-teman yang seperti aku yang broken, aku banyak belajar dari teman-teman yang broken juga, jadi orang yang kuat gitu loh. Jadi ngerasa oh aku punya teman loh yang broken juga, tapi dia bisa berusaha lebih baik jadi orang yang besar gitu, dan tidak mau mengulangin kesalahan apa yang dilakukan orang tuanya dulu gitu.
Jadi buat teman-teman yang broken, tetap semangat, tetap kembangin apa yang kamu mau, tunjukin kalau kamu tuh bisa walaupun hidup yang di keluarga yang tidak harmonis. Gitu aja sih. Ya kalau misalnya dari aku sih apa ya, lebih bisa ngebuka komunikasi sama kedua orang tua selagi orang tua kalian masih bersama. Apa ya, sempetin lah, seenggaknya kita anak muda ya, jangan nongkrong terus, kayak bener-bener sempetin ya bener-bener sempetin waktu kalian sama keluarga ya. Pokoknya intinya jauh-jauhnya kamu keluar dari rumah, kau pasti bakal balik lagi. Itu aja ya, intinya bersyukur guys. Bersyukur. Bersyukur.